Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru Nusantara ya yang telah bergabung kepada Pembel Beraja Basamu SMK Negeri 7 Sijunjung. Dan pada kali ini tema kita dalam Diklat 32 JP ini yaitu sekolah bebas perundungan atau biasa kita kenal dengan bullying ya Bapak Ibu. Jadi kita mengatasi bagaimana bullying ini tidak terjadi di sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu nantinya. Dan di sini kita akan melaksanakan Diklat 32 JP ini selama 3 hari. Yang pertama yaitu hari ini tanggal 19 dan dilanjutkan besok tanggal 20 dan penutup di tanggal 21. Yang mana pelaksanaan Diklat 32 JP ini kita laksanakan setiap pukul 19.30 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, silahkan nanti mendaftarkan dirinya di link chat juga sudah ada ya Bapak Ibu. Kalau bagi yang belum, kalau bagi yang sudah, kita boleh bergabung bersama. Dan nanti untuk link absen kita bagikan di pertengahan Bapak Ibu. Jadi silahkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai hari terakhir, baru nanti bagi yang bertanya sertifikat, biasanya nih Bapak Ibu langsung menanya sertifikatnya gimana Bapak? Kita akan membagikan sertifikat di hari terakhir atau H+1 sampai H+3 Bapak Ibu. Kita lihat kondisi setelah pelaksanaan ini. Jadi kita evaluasi dulu, baru nanti kita bagikan. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit seperti itu pembukaan dari saya sebagai moderator pada hari ini. Saya langsung saja kepada narasumber kita, yaitu Bapak Anton. Sedikit perkenalan tentang Bapak Anton ini. Bapak Anton Triprasetyo SE adalah Wakil Kepala Bidang Kemahasiswaan di SMK Negeri 7 Sijunjung Bapak Ibu. Kesiswaan Pak, mohon maaf. Iya, kesiswaan maksudnya, bukan kesiswaan. Dengar suara Bapak Bayu? Oh, dengar Pak. Sepertinya Bapak Syafriwal sudah bisa bergabung Bapak Ibu. Dengar? Bagaimana Pak? Ya, Pak Anton sudah siap ya? Pak Anton sudah siap, Anton? Siap Pak. Siap Pak. Oke. Bapak buka sekitar paling lama 10 menit aja ya. Oh bisa, oke Pak. Paling lama. Buka acara sebentar, Pak Anton tunggu sebentar ya. Baik Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya Bapak Syafriwal bisa membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Kita persilahkan kepada Bapak Syafriwal Leader Kamsol MPD untuk membuka kegiatan kita secara resmi pada malam hari ini. Baik, terima kasih pada host Bayu dan Pak Anton yang sebagai narasumber hari pertama kita. Pak Anton Wakil Kesiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, saya Syafriwal Leader Kamsol MPD, Kepala SMK Negeri 7 Sijunjung. Mohon maaf ini agak gelap karena kita dalam perjalanan, sekarang sedang mendekati Lampung Bakauheni. Ini pas betul masuk ke rest area ini, kita bisa buka lebih serius. Baik Bapak Ibu semua, para peserta diklat, Bapak Ibu hebat, para guru mulai dari guru SD, TP dan SLTA. Hari ini materi kita adalah perundungan yang sering terjadi di sekolah atau di instansi-instansi. Ini tidak asing, di instansi sekolah maksudnya. Sudah sangat sering kita tengok, kita lihat peristiwa-peristiwa yang membuat terjadinya beberapa korban
malah bisa jadi ada korban jiwa. Nah, pada diklat 3 hari ini kita akan membahas tentang perundungan itu seperti apa dan bagaimana, yang nanti secara rinci mungkin akan disampaikan oleh rekan kita hari ini Pak Anton, besok Bu Lulu, dan Bu Lulu itu guru PKN kita dan juga sebagai pimpinan OSIS. Kemudian dari terakhir oleh guru BK kita yaitu Ibu Neni Sunarsi. Bapak Ibu, sedikit kita singgung arti dari pemahaman tentang perundungan. Perundungan itu secara etimologi, secara arti adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang secara sering itu ya, tidak sekali, secara berulang, kemudian dalam jangka waktu yang lama, yang mengakibatkan kerugian pada korban baik secara fisik maupun secara mental. Nah, itu secara umum pemahamannya. Nah, nanti pembicara kita nanti akan membahas juga tentang apa itu faktor penyebab bully, kemudian bentuk-bentuk perilaku bully itu seperti apa. Mungkin di sini ada bentuk perilaku bullying itu atau perundungan itu ada yang fisik, kemudian ada verbal, relasional, dan cyberbullying. Nah, ini yang akan dibahas nanti oleh rekan-rekan kita selama 3 hari. Kemudian apa pula dampaknya nanti kepada para korban, baik itu korbannya yang bersifat kepada kehidupan perilaku korban, nanti apa yang terjadi, kemudian terhadap kehidupan akademik korban, apa pula yang akan terjadi pada korban, kemudian pada kehidupan sosial. Nah, ini besar sekali dampaknya terhadap kalau kita di sekolah terhadap siswa kita ini. Besar sekali dampaknya. Nah, bisa juga nanti rekan-rekan yang menjadi narasumber memberikan contoh-contoh kejadian peristiwa nyata, kasus-kasus bullying yang ada yang terjadi di daerah kita atau di negara kita. Nah, pesan kita, saya sebagai pimpinan sekolah dan juga sebagai guru, itu mari kita bersama-sama membuat suasana sekolah itu nyaman, baik terhadap guru maupun terutama sekali terhadap siswa. Bullying ini bisa saja dilakukan tidak hanya oleh siswa, malah guru pun bisa melakukan pembulian atau perundungan. Nah, ini yang kita hindari karena dampak psikisnya, psikologisnya kepada anak itu sangat luar biasa. Nah, untuk perlindungan terhadap pembulian ini sudah ada diatur dalam peraturan pemerintah yang diterapkan di sekolah pun sudah ada dibuat panitia atau berbentuk suatu badan, suatu kepanitiaan yang mengantisipasi terjadinya bullying. Ini biasanya di handle langsung oleh wakil kesiswaan. Makanya untuk hari ini Pak Anton sebagai wakil kesiswaan yang merupakan ujung tombak di sekolah, wakil kesiswaan itu ujung tombak di sekolah untuk bagaimana anak-anak merasa nyaman, tidak terjadi perundungan di sekolah. Kemudian usahakan kita juga bisa guru-guru memberikan keleluasaan kepada anak untuk memberikan informasi kepada kita, buka dari kita, bagaimana anak bisa melaporkan kalau terjadi perundungan pada mereka. Nah, itulah nanti akan dibahas selama 3 hari ini Bapak Ibu, semua rekan-rekan semua yang sebagai peserta diklat 3 hari ini. Dan untuk teman-teman saya yang ada di SMK 7 Tunjung, terima kasih yang sudah bergabung. Mari kita ramaikan komunitas belajar Baraja Basamo kita. Mungkin demikian yang Pak sampaikan host Bayu, dan bisa diserahkan kepada Pak Anton untuk membahas secara rinci ini. Semoga sukses Pak Anton dan semangat terus untuk membina sekolah kita. Jaga anak-anak kita semua supaya mereka tetap nyaman, tenang, dan berhasil dalam pendidikan. Demikian, bila itu firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak kembalikan kepada Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Syafriwal yang telah menyempatkan untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini walaupun sedang dalam perjalanan ya Bapak. Oke, selamat. Ya, sedang pulang rest pergi. area menjelang 200 kilo lagi menjelang Bakauheni. Iya. Ini sedang di rest area. Oke. Baiklah. Lanjut ya. Terima kasih Bapak. Untuk kegiatan kita selanjutnya Bapak Ibu itu akan dibahas tuntas tentang masalah pembahasan bebas perundungan oleh Bapak Anton Triprasetyo SE. Kepada Bapak Anton kita persilahkan. Terima kasih Pak Bayu, waktu sudah diberikan. Suara saya jelas Pak? Jelas Pak? Jelas. Baik. Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk peserta webinar Sekolah Bebas Perundungan pada malam hari ini. Saya sekarang mengajar di SMK Negeri 7 Sejunjung sebagai kebetulan ditunjuk atau dipercaya sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Untuk Bapak Ibu di seluruh Nusantara, terima kasih sudah sama-sama kita bisa malam hari ini bisa melaksanakan acara webinar. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita berbagi. Mungkin untuk pada malam hari ini saya tidak bisa artinya bukan memberikan mengajarkan atau memberikan ilmu. Artinya di sini kita juga saling berbagi ilmu tentang bagaimana kita mewujudkan sekolah yang bebas dari perundungan, yang akhir-akhir ini marak sekali berada di sekolah-sekolah, tidak hanya di sekolah-sekolah di kota, bahkan sampai di desa pun sekarang juga sudah, atau di kampung juga sudah mulai ada model-model perundungan yang sifatnya mulai dari yang berat, dari yang ringan sampai yang berat. Bapak Ibu yang kami hormati, oke, malam ini saya segera mulai mungkin dengan membuka presentasi kami yang akan kami paparkan pada webinar malam ini. Pak Bayu sudah bisa dibaca, Pak? Bisa halo, baca, Pak Bayu? Bisa, Panton, bisa. Sudah, Pak, bisa. Sudah. Mantap, bisa. Baik, Pak. Di full screen saja, Pak, nggak apa-apa. Baik. Kami memang mengambil materi dengan membangun sekolah bebas perundungan. Baik, pengertian perundungan secara spesifik adalah perilaku tidak menyenangkan bagi seseorang, baik secara nyata, maksudnya langsung nampak diri kita, maupun dunia maya, dan membuat seseorang tersebut merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi Bapak Ibu, untuk perundungan ini tidak hanya secara perorangan bagi kelas-kelas sosial, tetapi juga bisa dilakukan secara berkelompok. Di sini banyak macamnya, nanti akan kita buka. Salah satunya adalah bentuk-bentuk perundungan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu ada bentuk perundungan fisik, yang kedua bentuk perundungan verbal, dan yang ketiga bentuk perundungan sosial serta cyberbullying. Baik, kami akan memaparkan sedikit tentang perundungan secara fisik. Sesuai dengan perkataan tersebut, yaitu perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik yang sering dilakukan akhir-akhir ini yaitu perundungan yang sifatnya dengan cara memukul atau mengenai fisik seseorang, menendang,
mendorong, bahkan memegang secara halus. Itu pun juga masuk ke dalam bentuk perundungan secara fisik. Jadi perundungan-perundungan itu yang pertama dengan secara fisik, dan yang kedua secara verbal. Secara verbal, perundungan yang sifatnya kepada seseorang, kepada anak didik kita, yang bersifat dengan cara mengejek, menghina, mengolok-olok, atau menjelek-jelekan di depan kawan-kawan yang lain. Ini dalam bentuk verbal, Bapak Ibu. Terus yang bentuk perundungan yang ketiga, itu berbentuk perundungan secara sosial. Sosial yaitu mengabaikan atau menyebarkan rumor yang sekarang atau mungkin yang dahulu-dahulu sudah lama disebut juga dengan fitnah. Itu bisa masuk ke perundungan dalam bentuk sosial. Contoh, anak tersebut tidak, atau seseorang tersebut tidak melakukan sesuatu, tetapi dengan kelompok lain atau dengan seseorang yang lain menyampaikan bahwa anak ini melakukan tindakan tidak baik. Nah, artinya tanpa ada bukti, tanpa ada memfitnah, biar anak tersebut mendapatkan perlakuan tidak baik dari kawan-kawannya. Selanjutnya, yang keempat adalah cyberbullying. Cyberbullying itu mengintimidasi seseorang atau kelompok melalui teknologi yang sekarang sudah pada ramai, Bapak Ibu. Kita mendapatkan cyberbullying yang itu melalui media sosial, contohnya menggunakan Facebook, WhatsApp, dan banyak medsos-medsos yang lain, bahkan menyebabkan padahal cyberbullying tidak menyentuh langsung ke kita. Artinya tidak kita disentuh dalam bentuk fisik atau dalam bentuk bertatap muka secara nyata, tetapi dampaknya cukup luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu? Cyberbullying tersebut sifatnya dilihat langsung seluruh dunia, tidak terbatas ruang dan waktunya. Justru ini yang jenis yang keempat ini sangat berbahaya sekali, mengenakan merusak mental atau seseorang yang terkena bullying tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi karena cyberbullying, orang tersebut sampai bahkan bunuh diri. Karena apa? Orang yang sudah terkena cyberbullying itu susah untuk dihilangkan sejarah-sejarah sudah dilakukan, jadi tidak akan bisa dihapuskan. Karena apa? Sampah digital akan bisa diupdate kembali. Itu maksudnya yang terjadi pada cyberbullying. Terus teori-teori terkait perundungan. Baik, kenapa terjadi perundungan? Ada beberapa teori yang kita ambil. Kenapa terjadi dari teori adanya perundungan tersebut kepada anak seseorang di lingkungan sosial tertentu. Yang pertama adalah yang namanya teori dominasi sosial, yaitu hierarki sosial, perundungan yang terjadi untuk mempertahankan posisi dalam hierarki. Nah, di sini maksudnya apa itu hierarki? Hierarki adalah sistem organisasi sosial di mana beberapa individu menikmati status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain. Artinya, ini bisa kita contohkan antara kehidupan orang tersebut lebih tinggi dalam sisi ekonomi atau material, dia memberikan perundungan kepada siswa atau seseorang yang memiliki atau tidak memiliki materi yang lebih dibanding orang tersebut. Ini namanya masuk ke dalam teori dominasi sosial. Selanjutnya adalah teori belajar sosial, yaitu perilaku yang dipelajari oleh siswa meniru perilaku perundungan yang mereka lihat sehari-hari. Nah, ini lebih menarik lagi. Sebenarnya ya teori belajar sosial yang dari poin yang kedua ini, anak tersebut atau siswa tersebut bahkan tidak punya ciri khas dia seorang perundung
atau berani merundung seseorang atau teman yang lain. Karena siswa tersebut sering melihat kawannya atau temannya atau kakak kelasnya melakukan perundungan, dia bahkan merekam, mempelajari dan mencoba dengan kawannya yang lain. Nah, di sini artinya perundungannya bukan karena memang keberaniannya atau keahliannya, tetapi karena dia melihat, meniru dari kawan atau kakak kelasnya yang lain. Maka ini disebut dengan teori belajar sosial. Ini justru saya kira lebih tren Bapak Ibu ya, untuk teori belajar sosial yang dipelajari karena meniru dari kawan yang lain. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke teori lingkungan sekolah. Teori lingkungan sekolah kita nyatakan dengan iklim sekolah. Sekolah dengan iklim positif cenderung memiliki kecenderungan yang lebih rendah. Jadi gimana kita menciptakan iklim positif untuk meminimalisir perundungan yang lebih rendah. Jadi di sini kalau kita melihat dari sisi lingkungan sekolah, artinya seperti ini, sekolah memang terpantau langsung oleh guru, stakeholder yang berkenaan, contoh dari wakil-wakil kesiswaan, wakil yang ditunjuk kepala sekolah, termasuk kurikulum dan lain sebagainya, yang bisa langsung mengawasi anak tersebut di lingkungan sekolahnya. Artinya kebanyakan perundungan yang sifatnya di lingkungan sekolah itu biasanya tempat lingkungan yang jarang bisa kita lihat. Contoh di belakang sekolah, di samping kamar mandi siswa, di pinggir sekolah yang jauh dari kantor atau ruang guru. Nah, tempat-tempat tersebut itu akan lebih gampang untuk dimanfaatkan untuk perilaku perundungan ke siswa. Nah, itu salah satunya teori-teori yang terkait di perundungan untuk sekolah, untuk di lingkungan sekolah. Selanjutnya, strategi apa yang akan kita lakukan untuk meminimalisir atau bahkan kita untuk meniadakan perundungan yang ada di sekolah tersebut? Yaitu ada yang menyatakan kebijakan dan konsekuensi anti perundungan. Yang pertama adalah kebijakan jelas. Kebijakan jelas adalah sekolah, di sini wakil kesiswaan dan beberapa majelis guru atau tim yang ditunjuk beserta kepala sekolah, kita memiliki kebijakan yang tegas yang bisa dipahami oleh semua pihak. Yang semua pihak itu adalah yang pertama sebagai orang tua siswa, komite yang bersangkutan, guru dan para stafnya, beserta yang terpenting lagi anak-anak yang atau siswa yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kita memberikan kebijakan yang jelas. Apabila kita ada perundungan ke siswa, kebijakannya kita lakukan seperti ini. Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, konsekuensi tegas. Bagaimana kita menciptakan konsekuensi tegas? Konsekuensi tegas itu tindakan perundungan yang harus dihadapi dengan konsekuensi yang jelas. Kita kasih contoh, ini mungkin tidak perlu dilakukan ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, apabila siswanya melakukan perundungan dengan tipe yang sangat berat, maka kita akan memanggil orang tua dan akan kita kembalikan ke orang tua tersebut. Artinya kebijakan seperti ini cukup tegas. Dan apabila dilakukan kepada siswa yang lain, maka kita akan mengembalikan siswa tersebut kepada orang tuanya. Itu contohnya konsekuensi tegas. Selanjutnya, langkah-langkah apa untuk implementasi di sekolah agar tidak terjadi perundungan? Yang pertama, langkah yang pertama adalah evaluasi awal, Bapak Ibu. Apa itu evaluasi awal? Yang sudah kita sebutkan di awal tadi, itu ada namanya yang poin A, kita lakukan survei iklim sekolah. Nah, survei iklim sekolah artinya begini, seperti yang kita sampaikan tadi,
sekolah harus kita pantau semuanya. Tempat-tempat yang rawan, yang bisa dibuat anak itu melakukan perundungan. Contoh, tempat itu yang tidak dijangkau oleh kita nggak bisa mengawasi secara langsung, kita nggak bisa melihat secara langsung, dan itu kita minimalisir. Contohnya kalau kita nggak menjangkau secara langsung, kita bisa memasang CCTV. Kita bisa memberikan pagar atau apa yang artinya itu tidak digunakan atau dipraktekkan perundungan bagi seorang siswa. Selanjutnya adalah identifikasi area rawan. Identifikasi area rawan ini kurang lebihnya sama dengan survei iklim sekolah. Kita harus bisa mengidentifikasi Bapak Ibu kepada untuk lingkungan sekolah kita. Oh, kira-kira dari sekian ribu meter bangunan kita yang ada di sekolah, kira-kira mana tempat yang tidak bisa kita jangkau untuk kita lihat secara langsung dan secara terus-menerus. Dari tempat-tempat tersebut itulah yang akan perlu kita awasi terus. Contoh saja, biasanya yang saya lakukan sebagai wakil siswaan Bapak Ibu, mungkin ini contoh sedikit, kita melihat di WC, ini kita tidak bicara perundungan, artinya di WC itu biasanya atau toilet itu tempat yang paling aman anak-anak di saat dia praktek untuk merokok. Nah, sering anak-anak itu, maaf Pak, Ibu, saya izin sebentar untuk keluar ke WC atau toilet. Ternyata di sana karena kita nggak bisa menjangkau langsung, melihat langsung, mereka melakukan merokok dengan kawan-kawan dalam WC, dan itu karena apa? Aman, tidak dijangkau oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, itulah disebut dengan identifikasi area yang rawan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah langkah kedua. Langkah kedua yaitu sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi kita ada 2 poin. Yang pertama, kita mengadakan kampanye kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran tentang bahaya perundungan. Maksudnya di sini adalah sudah jelas perundungan itu bisa mengakibatkan seseorang merugikan segalanya, dalam bentuk materi, merugikan dalam bentuk mental, merugikan dalam bentuk nama baik. Jadi kita bisa memberikan kampanye lewat brosur, kampanye lewat media sosial, bahwa perundungan itu tidak baik dilakukan dari seorang ke orang yang lain yang akan mengakibatkan kerugian sangat mendasar. Selanjutnya, edukasi yang berkelanjutan. Edukasi yang berkelanjutan yaitu mengintegrasikan pendidikan anti perundungan ke dalam kurikulum. Nah, mungkin di sini bisa kita lakukan penambahan kurikulum yang berhubungan dengan anti perundungan. Ya, mungkin bisa kita linearkan dengan pendidikan agama, dengan pendidikan kewarganegaraan, yang artinya apa? Apabila kita melakukan perundungan, akan ada efek-efek panjang akan diterima siswa di saat dia melakukan perundungan tersebut. Contohnya akan mendapatkan artinya akan mendapatkan peringatan dari pihak yang berwajib, akan mendapatkan hukuman-hukuman tertentu yang dari sekolah yang mengakibatkan anak tersebut tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Baik, langkah yang ketiga, intervensi dan dukungan. Apa itu intervensi dan dukungan? Konseling korban dan pelaku. Jadi di sini mungkin kami bisa menyampaikan di sini ada hubungannya dengan guru BK. Kita melakukan konseling korban dan pelaku, yaitu memberikan layanan konseling untuk pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Untuk melakukan konseling bukan berarti hanya korban saja yang akan kita berikan bimbingan konseling, tetapi pelakunya juga harus kita memberikan bimbingan konseling.
yang tidak semerta-merta anak itu apabila melakukan perundungan kita langsung cut, kita laporkan ke yang berwajib atau yang orang yang bersangkutan, contoh kita lakukan ke dalam bentuk HAM. Mungkin itu terlalu cepat kita ambil keputusan. Sebaiknya kita bekerja sama dengan guru BK, kita memberikan konseling kepada anak tersebut, apa penyebabnya anak itu melakukan perundungan. Itu sebabnya karena dia suka, atau memang karena itu menarik, karena melakukan perundungan ke siswa karena menarik. Nah, nanti kita berikan anak tersebut konseling yang artinya konseling tersebut memberikan kesadaran bagi orang yang melakukan perundungan. Selanjutnya adalah program mediasi. Program mediasi di sini kita menyelesaikan konflik secara damai melalui mediasi. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi dari awal, sebaiknya kalau sifat perundungan ini belum terlalu berat, kita bisa melakukan mediasi. Mediasi harus banyak pihak yang akan kita libatkan. Yang pertama dengan komite, bapak kepala sekolah, dan orang tua tuh yang harus kita libatkan. Karena apa? Mediasi seperti ini mungkin bisa memberikan efek jera kepada siswa sebelum kita lakukan ke dalam pihak yang berwajib, agar anak ini bisa menyadari dengan penuh bahwa perundungan itu mengakibatkan kerugian pada seseorang dan secara pribadi akan merugikan ke dalam tahap pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke langkah keempat, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut, kita melakukan monitoring program. Apa yang kita membuat program di sekolah tersebut mengenai perundungan yang akhir-akhir ini terjadi, kita bisa melakukan monitoring, contoh di lingkungan sekolah yang sudah ada kita plot-plotkan, oh daerah sini banyak terjadi perundungan nanti, karena tidak kita lihat, itu kita lakukan monitoring secara terus menerus agar perundungan tersebut bisa diminimalisir lagi. Yang selanjutnya adalah penyesuaian kebijakan. Penyesuaian kebijakan mengubah pendekatan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, artinya di sini penyesuaian kebijakan itu berdasarkan data Bapak Ibu. Jadi data yang kita ambil yang dahulu mungkin 1 bulan ini ada 3 sampai 4 perundungan, sekarang ini bisa terjadi 1 atau 2. Berarti dalam 1 bulan setelah kita melakukan evaluasi secara terus menerus menggunakan program untuk monitoring yang mengakibatkan atau mendapatkan hasil perundungan itu semakin menurun. Yang dulunya 4, sekarang menjadikan setelah 1 bulan menjadikan 2 atau 1. Itu pendekatan berdasarkan hasil evaluasi. Baik Bapak Ibu, karena kebetulan kami tunjuk sebagai wakil kesiswaan, maka kami memuatkan paparan kami di sini, peran wakil kesiswaan dalam mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Baik. Yang pertama, ada yang namanya pengawasan dan pencegahan. Maaf, sebentar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu teori lingkungan sekolah, yang sebenarnya sudah kita bahas dari awal tadi, yang dinamakan dengan School Climate Theory. Pengawasan secara aktif. Apa itu pengawasan secara aktif? Pengawasan secara aktif yaitu di sini wakil kesiswaan harus aktif dalam memantau interaksi siswa di berbagai situasi. Nah, situasi tersebut bisa di kelas maupun di luar kelas. Pengawasan yang baik
dan mengidentifikasi tanda-tanda perundungan sejak dini. Kita kasih contoh, sekarang di anak kelas 1 sudah mulai masuk belajar untuk semester ganjil. Saya yakin dari berbagai sekolah yang masuk itu ada grup-grup. Contoh dari sekolah A, sekolah B, dia masuk 3 orang itu memang dari SMP sudah berteman. Di sekolah yang baru di SMK atau di SMA, dia juga sama satu sekolah. Biasanya anak-anak tersebut membuat grup atau membuat kelompok. Itu yang bisa saya pantau Bapak Ibu ya, yang saya lakukan saat ini. Ada anak-anak kelas 10 ini kadang-kadang mereka tidak satu jurusan, dia berbagai jurusan. Biasanya anak yang digunakan tersebut, anak yang diajak tersebut mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda. Contoh, dia yang satu pada saat berkelahi paling berani. Contohnya, pengawasan secara aktif ya, ini akibat-akibat apa secara kelompok. Yang kedua, dia merekrut anak tersebut pandai berbicara dan berani melawan dengan siswa-siswa yang lain karena mentalnya yang bagus. Nah, di sini bisa kita lihat dari pengawasan aktif sebagai kesiswaan, kita harus bisa melihat gejala-gejala yang timbul akan adanya kelompok-kelompok anak itu untuk membuat perundungan. Bahkan perundungan ini tidak digunakan di kelas 10 saja Ibu. Bisa di kelas 11, kelas 12 bisa dilakukan oleh anak-anak tersebut. Artinya dia nggak melihat, oh ini kakak kelas saya, nggak peduli. Kadang-kadang dia bisa melakukan juga di kakak kelasnya itu. Karena apa? Yang melihat dia merasa akan bangga melakukan perundungan apabila contoh kakak kelasnya itu lemah, dilakukan perundungan, kita coba, dan orang itu nggak berani. Dia akan semakin bangga. Maka kita sebagai kesiswaan, stakeholder dan guru-guru yang lain harus bisa mencermati, oh ini akan terjadi jenis-jenis perundungan yang baru. Selanjutnya, kita melakukan pendekatan proaktif Bapak Ibu. Pendekatan proaktif itu adalah bagaimana kita menciptakan budaya sekolah yang positif untuk mendukung setiap siswa merasa dihargai dan didengar. Nah, ini cukup menarik Bapak Ibu. Karena untuk kita proaktif kepada siswa, kita memang butuh waktu. Kita harus sering melakukan interaksi dengan siswa. Bahkan yang sekarang mungkin dengan Agustus kesempatan kita sekarang ada peringatan HUT RI yang ke-79. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah kemarin memberikan waktu kepada kita sebagai wakil kesiswaan dan pembina OSIS. Kita lakukan kegiatan HUT RI 79. Justru apa Bapak Ibu? Dampaknya di sini saya bisa melihat, oh anak di sini gimana, apa yang bisa kekompakannya. Nanti kita bisa lihat. Terus kira-kira anak-anak tersebut yang kita bisa pantau, anak ini kira-kira berbahaya, bisa nggak dia untuk kerjasama dengan yang lain untuk melaksanakan lomba-lomba kecil yang efeknya untuk mendapatkan anak itu belajar melakukan kekompakan dengan teman yang lain, silaturahmi dengan yang lain. Nah, di sini kita manfaatkan event-event seperti ini. Itu dengan cara proaktif. Karena apa? Kita kadang-kadang sebagai guru tidak mungkin melakukan pendekatan satu hari satu siswa setiap harinya seperti itu. Artinya apa? Kita bisa menggunakan event-event tertentu, contohnya HUT RI ke-79 untuk melakukan proaktif dengan siswa-siswa tersebut. Selanjutnya kita melakukan pencegahan melalui pendidikan. Artinya apa? Sekolah mengintegrasikan pendidikan anti perundungan ke dalam kegiatan sehari-hari dan program ekstrakurikuler. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya kita mengadakan kegiatan HUT RI kemarin. Di sini secara langsung sekolah memberikan kegiatan secara ekstrakurikuler. Kita bisa memasukkan ke dalam kegiatan kepramukaan, kegiatan olahraga yang bersifat nanti kita harus saling kerjasama dengan kawan yang lain. Kita ajarkan mereka kerjasama itu penting. Kita tidak boleh dalam kerjasama itu membedakan ini miskin atau kaya. Kita tidak boleh membedakan kerjasama itu orang ini pintar atau tidak pintar.
Artinya kita bisa memasukkan kepada siswa bahwa kerjasama yang baik tanpa harus melihat situasi ekonomi, kepintaran, atau yang lain-lainnya. Jadi di sini kita bisa pencegahan melalui pendidikan dengan memasukkan program ekstrakurikuler. Bapak Ibu, selanjutnya kebijakan penegakan aturan. Menurut teori operan, conditioning teori oleh B.F. Skinner, ada dua teori yang digunakan. Yang pertama adalah penerapan kebijakan tegas. Nah, ini mungkin yang sering ya Bapak Ibu kita lakukan di sekolah. Sebenarnya ada baik dan buruknya kita melakukan kebijakan tegas. Kebijakan tegas mungkin akan bisa diterima dengan siswa yang notabene mereka karena takut atau karena dia akan mendapatkan sanksi apabila tidak menjalankan kebijakan tersebut. Nah, baik, apa itu kebijakan tegas? Kebijakan yang memastikan bahwa anti perundungan ditegakkan dengan tegas dengan mendapatkan hukuman yang konsisten dan adil bagi pelaku perundungan. Penting untuk menanamkan kesadaran bahwa perundungan tidak akan ditoleransi. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin ini cukup menarik dan banyak kita pakai di sekolah-sekolah yang lain, terutama mungkin gak hanya di kota, mungkin di kampung atau di desa juga sama. Memberikan tindakan tegas sepertinya cenderung lebih gampang kita terapkan untuk anak-anak. Sebenarnya Bapak Ibu, ini memang bagus, tetapi dengan kita sekarang ada gerakan sekolah yang menyenangkan, mungkin akan berdampak dengan efek yang kurang baik kepada anak-anak tersebut. Memang tidak gampang untuk menerapkan kebijakan yang tegas ini kepada sekolah-sekolah yang sekarang, dengan notabene anak-anak itu tidak bisa sekarang dikeras, diberikan suatu tekanan-tekanan yang kuat. Tidak bisa semata-mata kita memberikan kebijakan tegas saat ini. Mungkin kita bisa memberikan pengertian-pengertian yang lain atau penerapan-penerapan ilmu yang lain agar anak itu lebih mudah mengerti bahwa perundungan itu berbahaya. Perundungan itu kita kasih contoh, mungkin kalau kita mendapatkan perundungan, efek yang akan terjadi pada seseorang itu sangat merugikan. Nah, ya mungkin seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi ada salah satunya adalah kebijakan tegas, tetapi untuk saran kami setidaknya kita mengambil jalan tengah, tidak terlalu tegas betul dan tidak terlalu lunak. Nah, mungkin nanti saya bisa dapat masukan dari Bapak Ibu yang lain kalau mungkin ada teori-teori yang lebih bagus nanti. Yang kedua, penguatan positif. Penguatan positif adalah bagaimana kita mendorong perilaku positif melalui penghargaan, pengakuan bagi siswa yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini kita bisa memberikan reward kepada siswa apabila siswa itu melihat suatu perundungan, dia bisa memberikan laporan atau informasi kepada Bapak Ibu guru atau wakil kesiswaan atau BK, tetapi dengan cara kita merahasiakan orang tersebut. Nah, penguatan positif ini juga kita sampaikan secara umum ke siswa pada saat kita melakukan kampanye anti perundungan. Apabila sekolah ini tidak ada perundungan, maka siswa-siswi di sekolah itu kita kasih reward seperti apa? Contohnya diberikan suatu penghargaan, kita berikan suatu pujian. Nah, mungkin itu bisa memberikan kepada anak-anak bahwa dengan kita memberikan cara yang positif bisa menyadarkan dia lebih ke hatinya lagi. Baik, selanjutnya kita melakukan pendidikan karakter dan empati.
Pendidikan karakter dan empati ini teori belajar sosial atau social learning theory yang dibuat oleh Albert Bandura. Yang pertama yaitu pendidikan empati. Pendidikan empati, saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak mengetahui apa itu pendidikan empati, yaitu bagaimana kita mengajarkan kepada siswa untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain melalui program-program yang dirancang khusus untuk meningkatkan empati kita. Artinya, dengan empati ini siswa kita ketuk hatinya. Dengan kita memberikan sesuatu sifat yang baik kepada orang lain, banyak menolong orang lain, kita akan mendapatkan bantuan pun juga dari orang lain. Kita sedikit memberikan ilmu-ilmu tentang empati kepada siswa agar tidak memberikan perundungan kepada siswa yang lain. Selanjutnya ke role model. Apa role model? Kita harus menjadi panutan bagi siswa dalam menunjukkan perilaku yang menghormati orang lain dan meniru perilaku yang mereka amati dari orang-orang yang mereka hormati. Ini bisa kita contohkan Bapak Ibu. Kalau mungkin di suatu sekolah itu ada wakil kesiswaan yang keras, atau memukul dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan role model ke siswa pun akan terbentuk seperti itu. Jadi apabila kita sering memukul ke siswa atau kita menendang, memberikan umpatan kepada siswa, otomatis kita tidak boleh menyalahkan siswa tersebut apabila suatu saat siswa itu akan mengumpat kepada kita, akan mengucapkan omongan jelek kepada kita. Itu yang artinya role model. Jadi artinya yang kita tunjukkan ke siswa dan itulah yang akan disampaikan siswa ke kita juga. Itu namanya role model. Baik, selanjutnya adalah konseling dan dukungan. Teori konseling dan dukungan yaitu teori perkembangan moral development theory yang diteliti oleh Lauren Kohlberg. Yang ada dua, yaitu dukungan psikologis dan dukungan restoratif. Apa itu dukungan psikologis? Bapak Ibu, dukungan psikologis yaitu menyediakan layanan konseling bagi korban dan pelaku perundungan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Konseling ini biasanya Bapak Ibu penting untuk mendukung perkembangan moral siswa. Nah, dengan psikologis ini biasanya kita bisa kerjasama dengan guru BK untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak yang sudah terkena perundungan dan anak yang melakukan perundungan. Selanjutnya kita melakukan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif adalah mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi dan dialog terbuka, memungkinkan pelaku untuk memahami dampak perundungan mereka dan berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Ini cukup susah Bapak Ibu ya. Saya yakin tapi bisa dengan cara kita perlahan-lahan. Kita harus mengembalikan anak yang sudah terkena perundungan itu harus kembali lagi ke posisi awal. Ini memang agak susah. Banyak Bapak Ibu anak yang sudah terkena perundungan itu jarang sekali bisa bertahan di sekolah tersebut. Biasanya mereka yang sudah kena perundungan cukup berat kelasnya itu rata-rata mereka akan pindah ke sekolah yang lain karena secara nggak langsung dia akan kena secara psikologis karena malu, rendah, karena dia merasa sudah tidak dihargai lagi. Nah, ini kita sebagai pengajar atau pendidik untuk bisa memikirkan melakukan pendekatan restoratif kepada siswa tersebut yang sudah mendapatkan perundungan dan anak yang sudah melakukan perundungan. Nah, ini yang akan kita lakukan kepada siswa, gimana
kita memperbaiki kembali mental anak tersebut yang sudah terkena perundungan. Saya yakin kita sebagai pendidik bisa bersama stakeholder yang terkait untuk menyelesaikan anak-anak yang sudah terkena perundungan. Baik, selanjutnya kolaborasi orang tua dan guru. Ini disebut dengan teori sistem ekologis, ecological system theory oleh Uri van Brenner. Ada dua yang kita gunakan dalam melakukan kolaborasi orang tua dan guru. Yang pertama adalah kerjasama dengan orang tua. Jelas karena kita berhubungan dengan orang tua dan guru. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru atau staf, kepada guru dan staf. Bagaimana kita melakukan kerjasama dengan orang tua? Salah satunya adalah kita melibatkan orang tua dalam program anti perundungan melalui sosialisasi, pelatihan, memastikan bahwa pesan anti perundungan diperkuat di rumahnya masing-masing. Kenapa kita melakukan seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati? Kita mengajar anak di sekolah itu kurang lebih sekitar 7, 8, sampai 9 jam. Dan sisa waktu itu kebanyakan di rumah mereka masing-masing. Dengan kita mengumpulkan komunikasi dengan orang tua, kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang tua bahwa dengan menyampaikan kepada anaknya perundungan itu berbahaya, itu akan lebih efisien, langsung masuk ke anaknya masing-masing, karena disitulah waktu orang tua banyak berkumpul dengan anak. Selanjutnya kita melakukan pelatihan guru. Pelatihan guru dan staf ini kita bisa bekerjasama dengan guru, memastikan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali dan menangani perundungan di kelas. Dengan melakukan pelatihan guru ini, saya yakin ada pihak-pihak terkait yang cukup bisa untuk memberikan ilmu kepada kita, contohnya pendidikan ilmu psikologi kepada urusan-urusan psikologi, memberikan pelatihan kepada guru atau departemen-departemen yang mengurusi masalah HAM, memberikan ilmu kepada kita. Itu bisa dijadikan untuk pelatihan guru atau staf. Selanjutnya, membangun komunitas sekolah yang peduli. Teori ini dinamakan dengan teori koneksi sosial atau social connection theory. Ada dua juga teori ini, yaitu dengan cara program pengembangan sosial, dengan yang kedua melakukan komunitas peduli. Apa itu program pengembangan sosial? Mendorong kegiatan yang membangun ikatan sosial yang kuat antara siswa, seperti kegiatan kelompok atau proyek kolaboratif. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita memberikan ikatan sosial yang kuat antar siswa. Contohnya kita buat proyek-proyek pada saat contoh seperti ini, kita ada proyek mungkin peringatan Hari Besar Agama, peringatan Maulid Nabi, ya itu kita bisa masukkan ke situ, anak-anak dijadikan diberikan langsung dengan para ustadz atau ustazah, langsung mendapatkan siraman rohani untuk mendapatkan pengembangan sosial tersebut. Selanjutnya adalah komunitas peduli. Komunitas peduli ini membangun komunitas sekolah yang peduli, di mana setiap siswa merasa aman. Dengan komunitas peduli ini, siswa akan merasa aman dan didukung oleh teman sebaya, termasuk guru dan staf. Jadi
Jadi kepada ke sekolah-sekolah bisa kita mendirikan komunitas peduli agar untuk anak-anak ini merasa nyaman, tenang apabila ada perundungan dia masuk ke dalam komunitas tersebut. Selanjutnya ini yang terakhir, yaitu kesimpulan dan cara praktis yang bisa dilakukan wakil kesiswaan atau mungkin stakeholder yang lain, tidak harus kesiswaan Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menyelenggarakan program anti perundungan. Yang kedua, membentuk tim anti perundungan. Yang ketiga, penyediaan kotak saran anonim. Selanjutnya, penerapan program mentor dan penggunaan teknologi. Baik, akan sedikit saya bahas satu persatu poin-poin tersebut. Yang pertama adalah penyelenggaraan program anti perundungan, yaitu kita mengadakan seminar atau lokakarya dan kampanye kesadaran yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Itu bisa juga ada OSIS kita libatkan atau komunitas-komunitas sekolah yang lain untuk mensosialisasikan bahwa perundungan itu sangat berbahaya bagi siswa dan lingkungan yang lain. Selanjutnya adalah kita membentuk tim anti perundungan. Tim anti perundungan ini tidak hanya guru dan staf, tetapi melibatkan siswa, orang tua yang bertugas untuk mengawasi dan mengenangani kasus perundungan. Jadi nanti ini dilibatkan semua Bapak Ibu, juga bisa melalui komite, melalui siswa yang kita tunjuk. Ini bisa OSIS juga kita libatkan Bapak Ibu beserta guru dan staf. Selanjutnya kita menyediakan kotak saran anonim. Apa itu kotak saran anonim? Yaitu memungkinkan siswa untuk melaporkan perundungan secara anonim untuk mendorong pelaporan tanpa rasa takut. Jadi dengan kotak saran anonim artinya kita tidak menunjukkan identitas siswa tersebut. Itu sangat rahasia dan hanya dalam bentuk kertas dan dimasukkan ke dalam kotak, dan itu bisa kita baca dari tim perundungan atau guru yang bersangkutan. Jadi anak tidak takut untuk melaporkan bahwa ada perundungan di sekolah ini, di kelas ini. Jadi siswa dengan bebas menyampaikan ke guru untuk dilibatkan dalam tim perundungan, anti perundungan maksudnya. Selanjutnya adalah penerapan program mentor. Penerapan program mentor menghubungkan siswa senior dengan siswa junior untuk memberikan dukungan dan membangun hubungan positif. Jadi mungkin zaman dahulu Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ada biasanya ini junior dan ini senior. Biasanya dulu kalau senior lebih dia ke junior lebih agak arogan, lebih keras karena dia merasa senior yang sudah lama di sekolah tersebut. Dengan penerapan program mentor ini kita bisa menghubungkan siswa tersebut antara senior dan junior untuk bersikap yang sama dan adil tanpa ada melakukan perundungan. Selanjutnya penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini yang seperti yang kita sampaikan di awal, mengimplementasikan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan siswa untuk melaporkan insiden perundungan secara umum dan rahasia. Jadi siswa tersebut bisa menggunakan aplikasi atau dalam bentuk bisa kita sampaikan menggunakan WhatsApp atau lain sebagainya, dan kita bisa merahasiakan siswa yang melakukan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya sendiri atau teman-teman yang Bapak Ibu guru, teman-teman yang lain yang bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu, ini yang bisa kami sampaikan. Baik Pak, terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Anton Triprasetyo SE yang telah panjang lebar memberikan materi tentang sekolah bebas perundungan. Kita ucapkan terima kasih, semoga apa yang disampaikan Bapak Anton tadi bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan di sekolah-sekolah kita ya Bapak Ibu. Di sekolah-sekolah yang kita ajar pada hari ini. Dan semoga sekolah kita itu memang jauh dari perundungan dan tidak ada siswa yang mendapatkan perilaku perundungan yang tidak menyenangkan, baik itu dari teman, guru maupun masyarakat di lingkungan sekolahnya nantinya. Oke Pak Anton, sepertinya materi kita cukup sampai di situ ya Pak. Nanti Iya, Pak. materinya mohon di-share Pak, kita kirim kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Baik, oke. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya ini cukup banyak yang bergabung pada malam hari ini, itu sekitar 72 orang. Kita ingatkan lagi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan Diklat 32 JP ini kita laksanakan dari tanggal 19, 20, dan 21. Untuk itu silakan Bapak Ibu bergabung di channel kita, yaitu di Kembal Baraja Basamu, silahkan diikuti. Dan nanti juga silahkan mengikuti Google Meet-nya tuh di jam 19.30 WIB untuk materi berikutnya. Jadi untuk pelaksanaan malam hari ini, kami dari Kembal Baraja Basamu SMK Negeri 7 Sinjung, dan saya sebagai host pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami undur diri dulu. Tetap semangat mengajar anak bangsa kita, semoga menjadi bangsa yang cerdas dan menuju Indonesia Emas 2045. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.